warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di kelas fisika. Hari ini kita masih belajar tentang materi dinamika rotasi, namun dengan sub bahasan yang berbeda. Adapun sub bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang hubungan antara momen gaya dan momen inersia. Pada minggu-minggu lalu, kalian sudah pernah belajar apa yang dimaksud dengan momen gaya, kemudian apa yang dimaksud dengan momen inersia. Nah, hari ini kita akan menghubungkan antara momen gaya dan momen inersia. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran. Hubungan momen gaya dan momen inersia. Nah, kalian sudah punya rumus bahwa momen gaya itu sama dengan F dikali dengan R ya. Torsi sama dengan F dikali dengan R. Kemudian ada lagi rumus momen gaya yang kedua yang hubungannya dengan momen inersia adalah torsi sama dengan inersia dikali dengan alfa ya. Di mana alfa itu adalah percepatan sudut. Nah, jika kita menggabungkan dua rumus momen gaya ini, yaitu torsi sama dengan torsi, maka didapatlah persamaan F dikali R sama dengan inersia dikali alfa. Nah, ditelaah dari rumus ini, maka dapatlah kesimpulan bahwasanya semakin besar nilai momen gaya, semakin cepat putaran yang dihasilkan suatu benda. Atau semakin kecil nilai momen gaya, maka semakin lambat putaran yang dihasilkan suatu benda. Terkait dengan keterangan rumus, saya yakin kalian sudah pada tahu ya, di mana torsi itu sama dengan momen gaya, satuannya Newton meter, kemudian F itu adalah gaya, satuannya Newton, kemudian R adalah lengan momen, diukur dari sumbu putar ke gaya yang bersangkutan, satuannya dalam meter, I adalah momen inersia, kemudian alfa adalah percepatan sudut benda, radian per sekon kuadrat. Nah, sekarang momen gaya, momen inersia ini akan kita terapkan atau kita aplikasikan pada sistem katrol pada slide berikutnya. Aplikasi dinamika rotasi pada sistem katrol ya. Jadi sistem katrol ini ada dua. Yang pertama adalah sistem katrol dengan satu benda. Yang kedua nanti ada sistem katrol dengan dua benda. Bagaimana ini? Apa yang ditanyakan begitu ya? Nah, untuk sistem katrol pada satu benda, biasanya kita diminta untuk menentukan percepatan linier gerak benda ya. Percepatan linier itu lambangnya A. Kalau percepatan sudut, lambangnya alfa ya. Kemudian ditanya juga biasanya besar tegangan tali. Nah, perhatikan sistem katrol berikut. Nah ya, jadi di sini ada sebuah benda tergantung pada sebuah katrol gitu ya. Jadi yang perlu kalian lihat pertama kali adalah uraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ya, yang namanya benda tergantung di katrol, maka bendanya pasti akan turun ke bawah ya. Nah, turun ini dia akan punya yang namanya percepatan ya. Ini yang biasanya ditanya, berapa besar percepatannya? Apa sih yang menyebabkan benda itu turun ya? Benda itu turun karena adanya gaya tarik gravitasi ya. Sehingga benda bermassa M ini pasti punya yang namanya gaya berat ya, lambangnya W. Rumusnya M dikali dengan percepatan gravitasi ya. Jadi yang menyebabkan benda itu turun ke bawah adalah karena adanya gaya tarik gravitasi ya, begitu ya. Nah, kemudian gambarkan pula gaya yang ada pada tali ya. Jadi tali itu kalau ditegangkan atau direntangkan begitu ya, akan ada gaya tegang tali ya. Cuma dia tidak terlihat ya, kita gambarkan saja. Gaya tegang tali itu saling tarik-menarik ya, saling tarik-menarik. Ini gaya tegang tali. Nah, biasanya yang umum ditanya adalah berapa besar percepatan A dan berapa besar tegangan tali ya. Nah, untuk sistem seperti ini, bagaimana sih cara mengerjakannya? Nah, ini sistemnya kita bagi-bagi ya. Sekali lagi, W ini namanya gaya berat ya. Gaya berat itu lambangnya W, satuannya dalam
Newton ya. Dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, nilainya 9,8 atau 10 ya. Sekarang kita cari rumusnya ya. Kita mau menghitung berapa besar A, kemudian T ya, rumusnya apa. Tolong diperhatikan bagaimana cara saya mendapatkan rumus. Nah, ini saya potong jadi dua ya. Saya potong. Jadi di situ ada yang sistem katrolnya. Untuk katrol ya. Nah, ini saya gambar ulang. Jadi katrol begitu. Ini ada ke bawah. T ya, saya potong tepat di tengah-tengah itu. Kemudian di sini dia punya jari-jari yang namanya katrol. Ya, katrol ini kan berputar ya. Dia punya yang namanya percepatan sudut. Nah, untuk sistem katrolnya ini berlaku torsi ya. Berlaku torsi. Rumusnya apa? Bahwa sigma torsi sama dengan I dikali dengan alfa ya. Torsinya yang mana? Torsinya adalah gaya dikali R ya. Gayanya yang mana? Tegangan tali ini adalah gaya ya. Tegangan tali ini juga gaya. Ya, satuannya juga Newton. Maka kita masukkan rumusnya T dikali R sama dengan inersia katrol silinder ya, setengah M R kuadrat. Nah, ini alfa hubungannya dengan A. Saya rasa di kelas 10 sudah belajar A dibagi dengan R ya. Hubungan antara alfa dengan A itu adalah alfa sama dengan A dibagi R. Maka ini kita ganti rumusnya menjadi A per R. Nah, kita selesaikan yang R-nya itu bisa dicoret kalau dipindah ruas ya. Sehingga rumus T dapat T sama dengan setengah M dikali A ya. M itu M siapa? M itu M katrol ya. Dibedakan M besar M katrol, M kecil M benda ya. M besar itu M katrol. Ya, ini kita sebut dengan persamaan 1. Sekarang benda. Tadi kan sistemnya saya potong dua ya. Benda. Jadi gambar bendanya, kemudian W-nya ke bawah, ke atas ada tegangan tali, percepatannya ke bawah. Di sini ada M ya. M-nya M benda, M kecil. Nah, sekarang dilihat saja di situ. Kalau benda itu bergerak ke bawah, artinya lebih besar W dibanding T ya. Maka dia bergeraknya ke bawah. Nah, ingat hukum 2 Newton apa? Hukum 2 Newton bahwa sigma F sama dengan M dikali A ya. Karena ini sumbunya sumbu Y ya kita bilang saja sih sigma FY. Nah, karena besar W dibanding T, maka W duluan. W dikurang T sama dengan M dikali A ya. Jadi W punya rumus M kali G ya, masukkan saja M dikali G min T sama dengan M dikali A begitu ya. Nah, maka T sama dengan M dikali G dikurang M dikali A ya. Belajar memindah ruas. Nah, ini kita sebut dengan persamaan 2 ya. Nah, jadi untuk sistem satu katrol untuk menghitung tegangan tali itu ada dua rumus ya. Bisa menggunakan rumus yang pertama persamaan 1 di mana setengah M katrol dikali A. Sementara boleh juga menggunakan rumus yang kedua. T sama dengan massa benda dikali gravitasi dikurang massa benda dikali A. Nah, pertanyaannya A-nya kan belum dapat rumusnya. Nah, sekarang kita gabung persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 kita gabung. T sama dengan T. Maka ini yang satunya setengah M dikali A sama dengan satunya M dikali G min M dikali A ya. Dibedakan M besar M kecil. Nah, kumpulkan yang ada A-nya ya. Maka di sini setengah M dikali A ditambah M dikali A gitu ya. Sama dengan M dikali G. Nah, sekarang saya keluarkan A sistem matematika. A dalam kurung setengah M ditambah M gitu ya. Sama dengan M dikali G. Nah, sehingga kita dapat rumusan A
sama dengan M dikali G dibagi M ditambah setengah M ya. Nah, ini rumus untuk menghitung A ya. Jadi saya sudah dapat rumus untuk menghitung A. Ya, nah ini dihafal rumusnya. Ya. T itu bisa dicari kalau A-nya ketemu ya. Kalau A-nya ada nilainya. Tapi kalau A-nya belum ada nilainya, maka T tidak bisa dihitung begitu karena untuk rumus T kan menggunakan A. Nah, keterangan rumusnya apa saja? Nah, dilihat ya. Sorry, itu nggak kelihatan rumusnya tadi. Saya tulis di sini ya. Bahwa A sama dengan M dikali G dibagi jumlah massa sebenarnya ya. Jadi jumlah massa M ditambah massa katrol itu kan setengah ya. Setengahnya dari massa katrol. Nah, gitu. M dikali G dibagi M ditambah setengah M. A itu percepatan gerak bendanya, M kecil massa benda, M besar massa katrol, G percepatan gravitasi, ini nilainya 9,8 atau 10 ya. Biasanya kita selalu menggunakan 10 agar mudah dalam menghitung ya. Jadi G-nya nanti digunakan 10 saja. Kecuali di soal ada nilainya 9,8, maka gunakan 9,8. Nah, kemudian T adalah tegangan tali ya dalam Newton. Oke. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus ini? Kita langsung coba saja ke contoh soal berikut. Ya, kalau ada soal seperti ini enaknya digambarkan dulu ya bahwa ke bawah dia punya W, ke atas dia punya T begitu dan geraknya A-nya ke bawah ya, percepatannya ke bawah. Oke, diketahui massanya, massa bendanya sekilo. Kemudian massa katrolnya di situ 2 kg. Terus G ya, gravitasi kita menggunakan 10. Ya, 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya yang A, berapa percepatan linearnya? Yang B, berapa tegangan tali? Ya, tegangan tali itu jangan hafal rumus ya. Kalau untuk tegangan tali jangan menghafal rumus, tapi perhatikan cara saya menjawab ya. Dilihat. Yang boleh dihafal rumus silahkan hafal rumus yang A saja ya. Jawab yang A. Tadi rumusnya M dikali G dibagi M ditambah setengah massa katrol. Ingat massa katrol itu sepakai setengah ya, selalu setengah. Kenapa setengah? Karena inersianya setengah mr kuadrat. Jadi ini yang dipakai ya. Jadi M tambah setengah M itu pasti sudah M ditambah setengah M. Ya, ini sama dengan massa bendanya 1, gravitasi 10, 1 ditambah setengahnya dari 2 ya. Sama dengan 10 dibagi 1, setengah dari 2 juga 1. 10 dibagi 2, jawabannya 5 meter per sekon kuadrat. Ya, dapat A-nya. Nah, sekarang yang B. Kita akan menggambarkan bendanya. Ke bawah itu W, M kali G, kemudian ke atas itu T, dan geraknya ke bawah. Ya, maka rumusnya sigma F sama dengan M dikali A. Nah, F-nya besaran W. Besaran W, karena dia geraknya ke bawah. Maka W duluan. Maka W dikurang T sama dengan M dikali A. W tadi kan M kali G. Min T sama dengan M dikali A. Kita masukkan saja angkanya. Massa bendanya 1 kali 10 min T sama dengan 1 dikali 5. Nah, begitu. Maka 10 min T sama dengan 5. Dan T sama dengan 10 kurang 5. Hasilnya juga 5 ya, tapi 5 Newton. Nah, kira-kira begini menggunakan rumus yang tadi ya. Sekarang kita lanjut untuk yang sistemnya dua benda. Ya, nah sama masih berapa A-nya, kemudian berapa tegangan tali. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Kalau ada gambar katrol, selalu gambarkan W-nya kemana, tegangan talinya kemana ya. Yang namanya gaya berat selalu arahnya ke bawah ya. Berarti ke sini ada W1 ya. Kemudian di sini ada W2 ya. Yang W1 menarik ke sebelah kiri, W2 menarik ke sebelah kanan. Nah,
ke arah mana bergeraknya? Tergantung yang mana yang besar, kan begitu. Kalau besar M1, maka arahnya pasti M1-nya turun, M2-nya naik. Tapi kalau M2-nya besar, M1-nya kecil, M2-nya turun, M1-nya naik ya. Jadi di sini tergantung masanya yang besar yang mana begitu. Nah, tetap gambarkan lagi tegangan tali ya. Tegangan tali kalau untuk M1 maka di sini ada T1 ya. Yang ini ada T2 ya. T2. Nah, begini. Dia saling meniadakan. Nah, saya misalkan saja yang besar M1 ya. Kita mau menghitung A. Ya, ini contoh ya, menghitung A. Kalau M1-nya lebih besar daripada M2, begitu. Kalau M1-nya lebih besar daripada M2, maka M1-nya turun ke bawah, A-nya, M2-nya naik. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, masih sama kayak tadi. Kalau M1 lebih besar daripada M2, maka katrolnya akan berputar seperti ini. Ya, oke. Kita bagi-bagi sistemnya. Ya, saya potong di tegangan tali. Oke, nah saya potong di situ ya. Nah, sekarang kita telaah satu-satu. Yang katrol dulu. Katrol. Di katrol selalu berlaku torsi ya. Di benda berlaku hukum 2 Newton. Oke, gambar saja katrolnya. Diperhatikan. Ke bawah T1, ini T2. Tapi dia putarnya ke kiri ya. Berarti besar T1 dibandingkan T2 ya. Maka di sini sigma torsinya sama dengan I dikali alfa ya. Torsi tadi T dikali R. Besar siapa? Besar T1 ternyata. Berarti T1 dikurang T2 baru dikali dengan R gitu ya. Sama dengan setengah MR kuadrat. Ingat katrol M besar ya. Dikali alfa tadi rumusnya A dibagi R ya. A per R. Nah, itu R-nya kita coret saja semua ya. Maka hasilnya T1 dikurang dengan T2 itu sama dengan setengah M dikali A. Ya. Nah, ini kita sebut persamaan satu. Ya. Diperhatikan langkah-langkah saya. Kemudian yang kedua, saya ambil benda. Ya, benda 1. Benda 1. Digambar saja. Ke bawah punya W1, ke atas punya T1, ini masanya M1, bergeraknya ke bawah. Berarti besaran W1 ketimbang T1 ya. Maka rumus hukum Newtonnya, hukum 2 Newton, W1 dikurang T1 gitu ya, sama dengan M1 dikali A ya. Pindah saja T1-nya ke sana positif ya. Maka T1 sama dengan W1 dikurang M1 kali A. Rumus W tadi apa? M dikali G ya. Maka untuk W1 rumusnya M1 kali G. Ini M2 dikali G gitu ya. Nah, ini T1 sama dengan M1 kali G min M1 kali A ya. Ini kita sebut persamaan 2. Lanjut benda 2. Benda 2-nya digambar. Ke bawah punya W2, ke atas punya T2. Ini milik M2, bergeraknya ke atas. Berarti besar siapa? Besar T2. Maka rumus hukum Newtonnya adalah T2 dikurang W2 sama dengan M2 dikali A. Nah, W2 tadi rumusnya M2 kali G ya. Maka T2 min M2 dikali G sama dengan M2 dikali A. Sehingga T2 sama dengan M2 dikali A ditambah M2 dikali G. Nah, ini persamaan I3. Ya. Nah, sekarang
kalian bisa substitusi kan? Ya, di matematika ada pelajaran substitusi ya, memasukkan nilai ke persamaan atau memasukkan persamaan ke persamaan ya. Nah, kalau persamaan 3 ini kamu masukkan ke persamaan 1, kemudian persamaan 2 juga dimasukkan ke persamaan 1, maka jika benda M1 lebih besar daripada M2, maka rumus A-nya adalah, perhatikan ya, besar M1 dibanding M2. Ya, berarti rumus A-nya W1 dikurang W2 dibagi jumlah semua massa. Massanya ada berapa di situ? Ada 3. Ya, ada 3. Massa 1, massa 2, sama massa katrol. Tapi diingat massa katrolnya selalu setengah. Ya. Maka di sini M1 ditambah M2 ditambah setengah massa katrol. Ini rumusnya. Ya. Nah, dengan W itu sama dengan M dikali gravitasi. Ya, berarti untuk W1 itu M1 dikali G dikurang M2 dikali G dibagi M1 tambah M2 tambah setengah M. Ya. Nah, itu diingat. Ya, bahwa W itu rumusnya M1 dikali G. Nah, ini yang dihafalkan. Ya. Itu kalau M1 lebih besar daripada M2. Ya. Nah, kalau M2-nya yang lebih besar bagaimana, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau M2-nya yang lebih besar daripada M1, maka rumusnya rubah yang di atas saja. Mencari A-nya sama dengan W2 dikurang W1 dibagi jumlah massa. Ya, M1 tambah M2 tambah massa katrol setengah. Nah, ini kalau M2-nya lebih besar daripada M1 ya. Kurang lebih begini untuk mencari A ya, mencari A. Bagaimana kalau mencari T? Ingat kata saya tadi bahwa untuk T itu jangan dihafal ya, tapi dipahami konsepnya ya. Saya contohkan. Kalau M1 lebih besar daripada M2 ya. Ini berbicara di mana A-nya sudah ketemu ya, nilai A-nya sudah ketemu. Dilihat gambarnya. Tadi kan kalau dia M1 yang besar daripada M2, maka gerak katrolnya ini turun ya, yang ini naik ya. Sehingga untuk mencari T1 ini turun, W1 gitu ya. Ini naik T1, tapi ini turun ke bawah M1. Nah, bagaimana cara mencari T1? Ya, pakai hukum 2 Newton. Berarti W1 dikurang T1 sama dengan M1 dikali A. Ya. W1 tadi rumusnya apa? M1 kali G. Berarti T1-nya sama dengan M1 dikali G dikurang M1 dikali A. Ini untuk T1. Ya. T2 bagaimana? Digambar lagi juga. Ya. W2, T2. Naik ke atas. Ya, ini M-nya M2. Berarti besaran T2. Maka rumusnya T2 min W2 sama dengan M2 dikali A. Ya. Maka T2-nya sama dengan M2 dikali A. Ini pindahkan sebelah sana ditambah M2 dikali G. Ya. Nah, ini diingat. Ya. Ingat sekali lagi, W itu rumusnya M dikali G. Ya. Kalau W1 berarti M1 dikali G. Kalau W2 berarti M2 dikali G. Ya. W tidak sama dengan M. Tetapi W sama dengan M dikali G. Ya. W ini adalah gaya, satuannya Newton. M adalah massa, satuannya kilogram. Ya. Nah,
Bagaimana penerapan rumusnya? Kita langsung cobakan ke contoh soal berikut. Nih, perhatikan. Ada sistem katrol massa A 5 kilo, massa B 3 kilo. Massa katrolnya 4. Besar yang mana? Besar massa A, ya. Maka bergeraknya akan ke arah A, begitu ya. Kita gambarkan di sini. Setiap benda bermassa pasti punya gaya berat. Arahnya ke bawah. Ini berarti WA. Gimana rumus WA? MA dikali G, ya. Setiap benda bermassa pasti punya gaya berat ke bawah. Berarti ini ada WB, ya. Yang di sini ada TA, ini TB, ya. Geraknya kemana? Ke A, ke bawah. Berarti ini naik. Ya. Pertanyaannya yang A, percepatan linear system, ya. A berarti. Ini A ditanya. Langsung saja jawab. Ingat ya, kalau massa benda itu 5 kilogram, berarti W-nya sama dengan 50. Kok bisa? Karena W sama dengan M dikali G. Nilai G berapa? 10. Kalau massa benda 3 kilogram, maka W-nya sama dengan 30. Ya, dapat dari mana? M dikali G. Ya, diingat rumus W sama dengan M dikali G. Kita jawab yang A. Yang A besar A ya, besaran A berarti WA dikurang WB dibagi MA tambah MB tambah setengah dari massa katrol. Ini saya langsung saja masukkan angka ya. Karena ini A, ini B, berarti ini WA, ini WB. Berarti WA-nya berapa di situ? 50. Dikurang WB-nya 30. Massa A 5 kg, massa B 3 kg, massa katrol 4 kg. Sama dengan 50 kurang 30, 20 dibagi ini 5 tambah 3 tambah setengah dari 4, 2. Ya, 20 per 10 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kita sudah dapat yang A. Sekarang yang B. Nah, untuk menjawab yang B ini, nanti kalau ada tugas, menjawab yang B, saya inginnya kalian menggambar. Ya, digambarkan. Maka menjawab yang B, gambar saja. Ini WA, kemudian ke atas TA, massanya milik A, turun ke bawah. Kan begitu. A ya. Besar A. Berarti WA dikurang TA sama dengan MA dikali A. A yang dapat tadi ya. WA berapa tadi nilainya? 50. Min TA sama dengan massa A 5 kg dikali 2 ya. Percepatannya tadi dapat 50 min TA sama dengan 10. Ini pindah dulu ke sana, jadi 50 sama dengan 10 tambah TA. Ini pindah ke sana. Maka TA sama dengan 50 kurang 10, hasilnya 40 Newton. Yang B lagi. Yang C maksudnya. Gambar lagi yang C. WB-nya ke bawah, TB-nya ke atas, percepatannya ke atas, ini miliknya benda B. Ya, berarti besaran TB. Ya udah TB dikurang WB sama dengan MB dikali A. TB, WB-nya tadi dapatnya 30 Newton sama dengan MB-nya 3 kilo, A-nya 2. Di TB min 30 sama dengan 6. Berarti TB sama dengan 6 ditambah 30 sama dengan 36 Newton. Ya, bagaimana? Bisa? Saya yakin pasti bisa. Ingat ya, digambarkan arah-arah gayanya. Nah, begitu. Ya, ini kebetulan MA lebih besar daripada MB. Kalau MB lebih besar daripada MA, tidak masalah. Berarti A-nya yang berubah. Ya, berarti arah A-nya yang berubah. Arah A-nya saja yang berubah. Kalau arah A-nya berubah ini naik ke atas misalnya, berarti kan TA dikurang WA. Kalau ini turun ke bawah, berarti kan WB dikurang TB. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Yang penting konsep menggambarkan di sini benar. Kita next ke slide berikutnya. Nah, sekarang benda menggelinding. Ya, kalian kemarin sudah saya ajarkan
bedanya benda menggelinding sama meluncur ya. Kalau meluncur lantainya licin, kalau menggelinding lantainya kasar ya. Nah, di sini yang namanya bidang itu ada bidang datar, kemudian ada bidang miring ya. Nah, ini sama menentukan berapa besar A-nya begitu ya. Kita langsung saja mencari rumusnya, nanti diingat rumusnya itu ya. Oke. Ada dua konsep masih. Yang pertama konsep torsi, yang kedua konsep hukum 2 Newton ya. Kita lihat sumbu X ya. Yang namanya benda bergerak, ini kan benda nih ditarik oleh gaya F ya, sehingga dia menggelinding ya. Nah, yang namanya benda bergerak ke kanan, kalau lantainya kasar, pasti antara lantai dengan benda ada gesekan ya. Arah gaya gesek kemana? Berlawanan dengan gerak benda. Kalau bendanya ke kanan, maka gesekannya ke kiri ya. Makanya di sini digambarkan gaya geseknya ke kiri. Dan W selalu arahnya ke bawah ya. W ini tadi apa? Gaya berat. Nah, oke, kita perhatikan dulu sumbu X ya. Ini bendanya kita anggap masanya M ya. Nah, kita perhatikan sumbu X, kalau dia bergeraknya ke kanan, berarti F-nya lebih besar daripada F gesek ya. Nah, maka kini kita tuliskan sigma F, X sama dengan M dikali A. Ya. F dikurang F, ya, sama dengan M dikali A. Maka F sama dengan F dikurang M dikali A. Nah, ini kita sebut dengan persamaan 1. Ya. F itu gaya gesek yang kecil. Kemudian torsi. Torsinya hanya pandang gaya gesek saja ya, karena F tepat ditarik di sumbu ya. Maka di sini ada gaya gesek. Kemudian ini R ya. Nah, sigma torsi sama dengan I dikali alfa begitu. Nah, torsinya yang mana? F dikali R sama dengan inersianya saya tulis seperti ini ya, biar mudah menuliskan rumus. I sama dengan misalnya bola pejal 2/5 mr kuadrat. Kalau silinder, I sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, biar memudahkan, yang koefisien di depan ini saya ganti dengan K ya. Jadi inersia sama dengan K dikali mr kuadrat. Ya, ini yang saya masukkan ke rumus. Saya mau menurunkan rumus dulu, nanti saya jelaskan. Ya. Nah, maka ini saya ganti dengan K mr kuadrat. Ya. Alfa tadi punya rumus A dibagi R begitu ya. Nah, maka ini R-nya bisa kita coret. Maka F sama dengan KMA begitu. Ini persamaan 2 ya. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 digabung. Ya. Digabung jadi 1. F sama dengan F. Maka yang satunya F dikurang M dikali A, yang satunya KMA ya. Maka F sama dengan, kumpulkan yang ada A-nya, KMA ditambah M ya. MA ya. Keluarkan A-nya dalam kurung KM ditambah M ya. Sehingga kita dapatlah rumus A sama dengan F dibagi M ditambah KM. Atau sederhanakan rumusnya, A sama dengan F dibagi M dalam kurung 1 plus K ya. Nah, ini yang diingat ya. Yang terakhir, K itu apa? K itu adalah koefisien inersia ya. Koefisien inersia. Kalau bendanya silinder, inersianya setengah mr kuadrat. Maka K yang dirumus adalah setengah. Ya. Maka K yang dirumus pakai yang setengah. Kalau bendanya bola pejal rumusnya 2/5 mr kuadrat. Maka K yang dirumus pakai yang 2/5 ya. Jadi tergantung soalnya. Nah, jadi diingat, A percepatan, F itu gaya, M itu massa, K itu koefisien inersia ya. Kita coba ke contoh soal. Oke, perhatikan. Bola pejal massanya M. Nah, bola pejal ya. Bola pejal. Apa tadi inersianya? 2/5
mr kuadrat. Berarti nilai K-nya 2/5. Oke. Masanya 5 kg. Gayanya 14 Newton. Menggelinding. Pertanyaannya A. Ya. Tadi rumusnya apa? Langsung saja ya. A sama dengan F dibagi M dalam kurung 1 plus K. A sama dengan F-nya masukkan 14 dibagi masanya 5 dalam kurung 1 ditambah K-nya 2/5. Ya. 1 ditambah 2/5 berapa? 7/5. Nah, 5 dengan 5 bisa dicoret. 14 bagi 7, 2. Maka hasilnya 2 meter per sekon. Ingat ya, pecahan harus bisa. 1 tambah 2/5. Ini kan 1/1. Ya, samakan penyebutnya 5. Berarti 5 bagi 5. Maka ini 5/5 kan 1 tambah 2/5. Makanya hasilnya 7/5. Ya. Harus bisa pecahan. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu menggunakan rumus tadi ya. Jadi rumusnya dihafal. Oke, kita next ke materi berikutnya. Kalau tadi bendanya menggelinding di lantai datar, yang sekarang bendanya menggelinding di bidang miring. Nah, pertanyaannya menentukan rumus A dan menentukan rumus V. V itu kecepatan ya, sesaat sebelum menyentuh lantai ya. Nah, kalau saya turunkan rumusnya ini terlalu panjang ya. Nah, jadi saya akan langsung memberikan rumus jadi ya untuk pembahasan konsepnya bagaimana. Nanti kalau misalnya kita sudah tatap muka ya itu bisa saya jelaskan bagaimana dapat rumusnya yang saya kasih ini. Oke, dilihat saja kalau pertanyaannya adalah percepatan ya, lambangnya A, akselerasi ya, akselerasi makanya lambangnya A. Ya, maka rumusnya A sama dengan percepatan gravitasi dikali sinus sudut kemiringan ya, theta dibagi 1 plus K. Nah, K yang mana? K yang inersia tadi ya. Jadi K ini tergantung bendanya. Kalau bendanya silinder, K-nya setengah. Kalau bendanya bola pejal, K-nya 2/5. Ini rumus yang A. Nah, kemudian rumus kecepatan. Kecepatan sesaat sebelum menyentuh lantai. Lambangnya V. Ya, lambangnya V. Rumusnya akar 2 dikali G dikali H dibagi 1 plus K. Ya. H itu apa? H itu adalah ketinggian bidang miring. Ya. Tinggi bidang miring. Selalu dalam meter. Ya. Theta itu sama dengan sudut kemiringan. Ya, sudut kemiringan bidang miring. Ya. Sementara G ini sudah tahu tadi ya, percepatan gravitasi. Nilainya apa? Kok nilainya sih? Satuannya meter per sekon. Nilainya bisa 9,8 atau 10 ya, meter per sekon kuadrat. Oke, nah jadi dua rumus ini yang dihafalkan untuk gerak pada bidang miring ya, menggelinding pada bidang miring. Oke, kita coba ke contoh soal. Nah, begini kurang lebih contoh soalnya. Ya, di situ diketahui tinggi bidang miringnya 1,2 meter. Nah, di situ sudut kemiringannya 30 derajat, kemudian gravitasi kita menggunakan 10. Pertanyaan yang A adalah berapa besar V sesaat sebelum menyentuh lantai, yang B berapa percepatannya. Ya, kita langsung jawab saja. Jawab ya. A, V sama dengan akar 2 kali G kali H dibagi 1 plus K. Ya. Akar 2 kali 10 kali 1,2 dibagi 1 plus.
Bendanya silinder. Kalau silinder K-nya setengah. Sama dengan 2 kali 10, 20 kali 1,2, 24. Ya. Dibagi 1 tambah setengah itu 3/2 akar. Ya. Nah, ini sama dengan, harus bisa mengerjakan soal seperti ini. 24 dikali 2/3. Ya, dibalik. Sama dengan, ini bisa, dapatnya 8. 2 kali 8, 16. Akar 16, 4. Ya, jadi jawabannya yang A adalah 4 meter per sekon. Yang B, percepatan silinder G sin theta dibagi 1 plus K. G-nya 10, kemudian sin 30 derajat per 1 plus setengah. Ya. Sin 30 berapa? Setengah. Ya. Per 1 tambah setengah, 3/2. 10 kali setengah berapa? 5 per 3/2. Sama dengan 5 dikali 2/3. Dibalik ya, sama dengan 10/3. Nah, boleh cukup sampai sini, boleh? Atau dibuat saja 3,33 meter per sekon kuadrat. Nah, kurang lebih seperti ini cara menggunakan rumus yang V dan A. Ya, dihafalkan rumusnya. Oke, sekian. Saya rasa pembelajaran kita pada hari ini terkait tentang hubungan antara momen gaya dan momen inersia, kemudian aplikasi dinamika rotasi pada sistem katrol dan pada sistem benda menggelinding. Oke, seperti biasa saya punya tugas, ya, ada 2. Yang pertama sistem katrol, yang kedua adalah sistem benda menggelinding. Sistem katrolnya saya menggunakan 2 katrol. Ingat, untuk menjawab yang A, langsung rumus A sama dengan apa tadi, begitu ya. Kemudian tegangan tali. Nah, tegangan tali 1, tegangan tali 2, tolong digambarkan bendanya. Ya, digambarkan bendanya, arahnya kemana. Ya, persis seperti jawaban saya. Ya, arah W-nya kemana, arah T-nya kemana, arah A-nya kemana, gitu ya. Untuk yang soal kedua itu langsung saja menggunakan rumus yang sudah saya kasih tadi, dan bagaimana contoh menggunakan rumusnya sudah saya contohkan ya. Jadi silahkan dijawab. Deadline-nya sama 1 minggu ya. Jadi sebelum pembelajaran minggu depan, tolong tugasnya dikumpulkan ya ke WhatsApp saya seperti biasa. Ya. Oke, sekian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya harap kalian bisa mengerti, kalian bisa paham apa yang saya jelaskan melalui video pembelajaran ini ya. Saya berharapnya penjelasan sederhana ini mudah kalian pahami begitu. Oke, sekian pembelajaran kita. Tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. See you in the next video.